Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil azimil qadiril qahhar alladzi hajama bil mauti masyidal a'mar wa hakama bil fana ala ahli hadhihi dar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Mustafa al-Mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-bararatil athhar. Allahumma minka wa bika wa ilaika wa la hawla wa la quwwata illa bika. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Dalam kitab Wasiyatul Mustafa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Rasulullah, ya Ali, idza kana al-insanu fi sakratil maut fa inna mafasilahu tusallimu ala ba'din taqulu assalamu alaik fa inni muttu wa kada sya'ratul bayda ala sya'ratis sauda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Ali, apabila seorang manusia sedang berada dalam sakratul maut, idza kana al-insan fi sakratil maut fa inna mafasilahu tusallimu ala ba'din, maka sesungguhnya berbagai persendian tubuhnya itu mengucapkan salam kepada sebagian yang lain. Taqulu assalamu alaiki fa inni muttu, seraya dia berkata keselamatan atas engkau, maka sesungguhnya aku telah mati. Wa kada sya'ratul bayda ala sya'ratis sauda, begitu pula halnya rambut putih kepada rambut hitam, saling mengucapkan salam perpisahan. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Dalam wasiat kali ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sebuah peristiwa yang nyata, namun tidak bisa ditangkap oleh panca indera, yaitu peristiwa ketika sakratul mautnya seorang manusia. Berbagai macam persendian mengucapkan salam kepada persendian yang lain. Fa inna mafasilahu tusallimu ala ba'din. Sendi lutut mengucapkan salam kepada sendi paha, sendi pergelangan tangan mengucapkan salam ke sendi siku, dan lain sebagainya. Bahkan di dalam tubuh manusia itu ada kurang lebih 360 persendian yang saling mengucapkan salam satu dengan yang lainnya. Assalamu alaika fa inni muttu, assalamu alaika fa inni muttu. Bahkan asy'aratul baida, rambut yang putih atau uban, itu mengucapkan salam perpisahan ala sya'ratil sauda, mengucapkan salam perpisahan atas rambut yang hitam. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Berbicara tentang sakratul maut, bahwa sakratul maut ini adalah sebuah kata yang tidak asing lagi di telinga kita semua. Namun tidak semua orang bisa memahami makna sakratul maut yang sesungguhnya. Menurut Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah Datuk Indomo, atau yang sering kita kenal dengan Buya Hamka,
Beliau pernah berkata dalam tafsir Al-Ajhar, kata beliau bahwa sakratul maut itu sama maknanya dengan najah. Najah itu ialah rasa sakit dan kepayahan yang luar biasa menjelang saat meninggal dunia. Kata sakratul maut ini juga tertulis di dalam Quran, di dalam surah Qaf ayat 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'at sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid." Allah berfirman dalam Quran surah Qaf ayat 19, "Wa ja'at sakratul maut bil haqqi dzalika ma kunta minhu tahid." Kata Allah Subhanahu wa taala, datanglah sakratul maut yang sebenarnya, itulah yang kamu selalu lari darinya. Namun kalau sejenak kita pahami, kita kaji makna sakratul maut, bahwa kata sakar dalam bahasa Arab berarti mabuk. Kata sakar, sakratul maut, sakar dalam bahasa Arab itu berarti mabuk. Para ahlul ilmi setelah mereka teliti, mereka menemukan ada kemiripan antara gejala mabuk dan gejala ketika seseorang berada di gerbang pintu kematian. Ada kemiripan di antara keduanya. Sama-sama mendapatkan masalah dalam ingatan. Orang yang mabuk, orang yang dalam sakratul maut, itu sama-sama mendapatkan masalah dalam ingatan, ketidakjelasan dalam penglihatan. Orang mabuk, orang sakratul maut, orang yang menjelang kematiannya, itu sama-sama ketidakjelasan dalam penglihatan, kurangnya keseimbangan dalam denyut jantung dan pernapasan. Jadi ada beberapa kesamaan antara orang yang mabuk dan orang yang sedang berada di gerbang pintu kematian, yaitu sama-sama bermasalah dalam ingatan, ketidakjelasan dalam penglihatan, kurangnya keseimbangan dalam denyut jantung dan pernapasan, dan lain sebagainya. Sehingga karena kemiripan inilah Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kata sakratul maut dalam surah Qaf di ayat 19. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Ketahuilah bahwa tidak ada sebuah kondisi yang syaitan itu sangat bersungguh-sungguh menggoda manusia selain ketika sakratul maut atau saat menjelang kematiannya. Di saat itu syaitan menghabiskan segala tipu dayanya. Bahkan syaitan mengerahkan semua kroni-kroninya untuk membantu tipu muslihatnya. Karena di saat itulah final seorang hamba, apakah dia termasuk orang yang celaka ataukah tergolong orang-orang yang bahagia di akhirat nantinya. Bahkan saking setan itu liciknya, saking dahsyatnya tipu dayanya, terkadang syaitan itu bisa berubah dalam rupa orang yang paling dicintainya. Syaitan bisa berubah wujud dalam rupa orang yang paling kita cintai untuk melalaikan manusia dari ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan melupakan manusia dari kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Al-Ansari Al-Qurtubi, atau yang sering kita kenal dengan Imam Qurtubi, dalam kitab beliau At-Tadhkirah fi ahwalil mauta wa umuril akhirah.
Imam Qurtubi dalam kitab beliau At-Tazkirah menyebutkan sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Rasulullah, jika seorang hamba sedang menghadapi sakratul mautnya, maka dua syaitan akan duduk di sisi kanan dan di sisi kirinya. Yang berada di sisi kanan memiliki ciri yang hampir sama dengan ayahnya, wujudnya hampir sama dengan ayah kita, dan dia berkata, wahai anakku, sungguh aku itu sangat sayang, sangat cinta kepadamu, maka hendaklah engkau mati wahai anakku dalam agama Nasrani, maka hendaklah engkau meninggal dunia dalam keadaan agama Nasrani, karena itu adalah sebaik-baiknya agama, karena Nasrani adalah sebaik-baiknya agama. Sedangkan di sebelah kirinya memiliki ciri yang hampir sama dengan ibunya, wujudnya hampir sama dengan ibunya, dan dia berkata, wahai anakku, sesungguhnya dulu perutku adalah tempatmu, ASI adalah minumanmu, pahaku adalah bantalmu, maka hendaklah engkau mati dalam agama Yahudi, maka hendaklah engkau meninggal dunia wahai anakku dalam agama Yahudi, karena agama Yahudi adalah sebaik-baik agama untukmu. Kalau keimanan dan keilmuan kita kurang, maka kita pasti akan terjerumus dalam siasatnya untuk mencelakakan kita di akhirat nantinya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Dahsyatnya sakratul maut itu sudah tidak perlu diragukan lagi, saking banyaknya riwayat dan hikayat yang telah menyebutkannya. Bahkan mereka memberikan gambaran atau ibarat dalam perumpamaannya. Di antaranya bahwa dulu ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an menjabat sebagai khalifah, beliau itu pernah bertanya tentang sakratul maut kepada Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar ini adalah pendeta Yahudi yang sangat terkenal peluasan ilmunya. Beliau dulunya itu tinggal di Yaman. Ka'ab al-Ahbar ini dulunya tinggal di Yaman dan baru masuk Islam setelah kekhalifahannya Abu Bakar Siddiq, dan ada pula yang mengatakan setelah kekhalifahannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan beliau itu seorang tabi'in. Ka'ab al-Ahbar tadi, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Ka'ab al-Ahbar. Kata Sayyidina Umar bin Khattab, wahai saudaraku Ka'ab, sampaikanlah kepadaku perihal keadaan seseorang waktu sakratul maut. Lalu jawab Ka'ab al-Ahbar, wahai Amirul Mukminin, maut itu ibarat sebuah pohon yang banyak durinya, lalu dimasukkan ke dalam perut anak manusia. Ibarat pohon yang banyak durinya lalu dimasukkan ke dalam perut manusia. Setiap duri dari pohon tersebut memegang satu urat manusia tadi, kemudian ditarik oleh lelaki yang sangat kekar dan kuat, sehingga putuslah semua urat-uratnya yang terikat dengan durinya. Tak terbayang betapa sakitnya, bahkan mungkin lebih perih lagi dari apa yang Ka'ab al-Ahbar gambarkan. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Adapun kita ketika menemui orang yang sedang sakratul maut,
Alangkah bagusnya kita bacakan di sampingnya surah Yasin, sebagaimana anjuran dalam kitab Rawdatul Talibin wa Umdatul Muftin dari Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi, atau yang lebih kita kenal dengan Imam Nawawi. Alangkah bagusnya kita bacakan di samping orang sakratul maut itu surah Yasin. Sedangkan menurut murid seniornya Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang bernama Jabir bin Zaid, beliau murid seniornya Ibnu Abbas dan juga Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau seorang imam, ahli hukum, ahli tafsir dan ahli hadis. Kata Jabir bin Zaid, alangkah bagusnya dibacakan di samping orang sakratul maut itu, kita bacakan surah Ar-Ra'd ketika berada di samping orang sakratul maut. Karena kata Jabir bin Zaid, surah Ar-Ra'd itu bisa mempermudah dan meringankan dalam sakratul mautnya. Kalau menurut Jabir bin Zaid, kita bacakan surah Ar-Ra'd. Kalau menurut Imam Nawawi, kita bacakan surah Yasin. Sedangkan dalam kitab Nihayatuz Zaid dijelaskan bahwa surah Yasin dibaca nyaring, sedangkan surah Ar-Ra'd tadi dibaca pelan di samping orang yang sakratul maut. Yasinnya dibaca nyaring, sedangkan surah Ar-Ra'd-nya dibaca pelan. Dan hendaklah pula kita talqin atau kita tuntun orang yang sedang sakratul maut dengan mengucapkan zikir. Karena sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laqinu mautakum la ilaha illallah." Rawahul Muslim. Kata Rasulullah, tuntunlah, talqinlah orang yang sedang sakratul maut dengan kalimat la ilaha illallah, agar orang tersebut termasuk dalam hadis riwayat Abu Daud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Seseorang yang akhir kalamnya la ilaha illallah, saya dia akan masuk ke dalam surganya Allah. Semoga kita semua dan seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita semua daripada ahli la ilaha illallah, sehingga di akhir kehidupan kita nantinya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bisirrin nabi wa ali nabi wa bihaqqi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa bisirril Fatihah. Alhamdulillah.